Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya untuk bahas soal utul GM. Kali ini untuk tahun 2017 dengan kode 814. Oke, langsung aja untuk matematika IPA ya. Langsung aja dari nomor 1. Nomor 1 itu limit X menuju min Y. Min Y dari tan X ditambah tan Y. Tan X ditambah tan Y per X kuadrat dikurang Y kuadrat per min 2Y kuadrat dikalikan dengan 1 dikurang tan X dikali tan Y. Nah, kalau kita masukkan, ternyata hasilnya 0 per 0. Ya. Remember, untuk limit itu kalau dimasukin langsung hasilnya 0 per 0 gak boleh ya. Nah, kenapa kok bisa dapat 0 per 0? Kalau misalkan kalian hitung, penyebab nolnya tuh adalah ini. Ya. Penyebab nolnya tuh ini. Ini yang saya kotakin. Nah, dengan yang di bawah sini. Ini adalah penyebab nolnya. So, kita harus hilangkan entah bagaimanapun caranya. Nah, kalau misalkan ini mungkin kalau misalnya bisa diturunin enak, turunin aja. Cuman kalau ribet, jangan ya. Oke, jadi untuk di sini ya, untuk yang di bawah dulu. Yang di bawah ini, kalau misalnya kita bikin dulu deh, kan ini kalau yang di bawah ini ya, atau ini saya bikin kotaknya warna hijau deh ya, biar beda. Jadi penyebab. Nah, ini. Sekarang ini kalau kalian perhatikan ini kan 1 per dari sesuatu ya. Jadi kalau kita bisa bilang ini 1 per, atau 1 pernya dari X kuadrat kurang Y kuadrat per min 2Y kuadrat. Nah, sekarang kalau misalnya kita kerjakan, kan berarti ini 1 dikalikan dengan min 2Y kuadrat per X kuadrat dikurang Y kuadrat. Alias berarti ini setara dengan min 2Y kuadrat. Nah, kalau untuk bawahnya, ada nggak? Nah, untuk bawahnya bisa kita faktorkan. Yaitu adalah X tambah Y dikalikan dengan X kurang Y. Itulah bentuk lain dari si 1 per X kuadrat kurang Y kuadrat per min 2Y kuadrat. Bentuk lainnya adalah seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan berarti ketika kita masukin dan hasilnya yang menyebabkan 0 tuh yang di bagian sini ya. Min Y tambah Y. Nah, hasilnya kan 0 tuh. Nah, pas ini nanti bakal habis. Dan terus kemudian, untuk yang dikotakin warna orange ini kalau kalian perhatikan, kita bisa gabung dengan yang di bagian bawahnya. Ini apa? Nah, kan kita tahu ya bahwa tan alfa plus minus beta itu sama dengan tan alfa plus minus tan beta per 1 di min plus tan alfa beta. Tan alfa tan beta gitu ya. Nah, jadi ternyata kalau kalian perhatikan ini bentuknya mirip kan? Tan X plus tan Y per 1 min tan X dikali tan Y. Jadi kalau misalkan ini saya pilih ini atas plus, ini minus. Kalau ini minus, ini plus. Jadi sesuaikan dengan posisi tandanya aja. Nah, berarti kalau ini berarti setara dengan yang namanya, iya, ini akan setara dengan namanya tan X tambah Y. Gitu ya. Oke, sehingga kita bisa tuliskan ulang limit X menuju min Y dari ini min 2Y kuadrat per X tambah Y dikali X min Y dikalikan dengan namanya tan X tambah Y. Nah, ini kan sama bentuknya seperti ini ya. Min Y dari min 2Y kuadrat dikali tan X tambah Y per X tambah Y dikali X kurang Y. Nah, kan kita tahu tadi ya bahwa pembuat nolnya tuh adalah yang ini nih. Ini dan ini. Dan kita tahu bahwa berdasarkan limit trigonometri ya, ini kita bisa kaitkan. Ya, kita bisa kaitkan. Jadi tuh ini sebenarnya jadinya bentuknya tuh boleh begini. Limit X menuju min Y dari min 2Y kuadrat per X kurang Y
dikalikan dengan limit X menuju min Y dari tan X tambah Y per X tambah Y. Nah, ini jawabannya yang sebelah kanan ini 1 hasilnya. Nah, sehingga yang di sebelah kiri ini tinggal kita masukkan aja nilainya. Berarti jadinya min 2 dikali min Y pangkat 2 per min Y dikurang Y dikalikan 1. Ya. Nah, 1 itu dapat dari tan sesuatu ini dibagi dengan sesuatu ya. Jadi di sini 1, di sini 1. Jadi jawabannya 1 ya, 1 per 1. Sehingga kalau kita kerjakan ini hasilnya adalah min 2Y kuadrat per. Ini hasilnya berapa? Min 2Y. Ya, berarti dapat kita coret min 2-nya habis, ya kan? Terus kemudian Y-nya bawahnya hilang, habis, di atas sisa 1. Berarti jawabannya adalah Y. Jadi jawaban untuk nomor 1 jawabannya adalah domba. Oke, jadi gitu ya. Kalau ngerjain limit itu kalian jangan langsung turunin. Coba aja dulu kalau limit trigonometri ya. Kecuali kalau bentuknya simple. Nah, karena ini bentuknya ribet, bawahnya itu ada perkalian nih. Nah, kalau perkalian kan turunin perkalian bawahnya ini ya ribet. Kalau atasnya sih gampang, tinggal tan X turunannya apa, tambah tan Y turunannya apa. Kayak gitu, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2-nya, jika fx sama dengan fx itu adalah b pangkat x dengan b konstanta positif, maka hasil dari ini tuh akan sama dengan apa? Ya. Oke, berarti fx kuadrat min 1 per f di 1 kurang x kuadrat. Nah, ini sama dengan, berarti ini b pangkat x kuadrat kurang 1 per b pangkat 1 kurang X kuadrat. Ya. Kan seperti itu ya. Nah, sehingga namanya ini berarti kalau misalnya kita hitung, maka harusnya jawabannya adalah ini X kuadrat dikurang min X kuadrat jadinya 2X kuadrat gitu ya. Cuman ternyata kan di sini tidak menghitung hasil ya. Yaitu adalah dirubah, entah bisa jadi penjumlahan atau jadi perkalian. Tapi kalau kita lihat dari bentuk seperti ini udah nggak mungkin namanya bentuk penjumlahan ya. Kenapa? Karena kalau misalkan ini boleh nggak sih kalau saya bikin begini, misalkan b x pangkat x kuadrat kurang 1 dikalikan dengan namanya b pangkat min dari 1 kurang x kuadrat. Jadi kan kita tahu ya bahwa kalau misalnya pindah atas ke bawah itu tinggal minusin aja. Nah, sehingga jadinya b pangkat x kuadrat kurang 1 dikali dengan b pangkat dikali x kuadrat dikurang 1. Ya, makanya ini jawabannya tetap 2x kurang 2 sebenarnya, 2x kuadrat kurang 2. Nah, tapi kan di sini diminta dalam bentuk. So, yang D sama E ini udah kita bisa eliminasi, jawabannya nggak mungkin ya. Nah, sekarang tinggal antara A, B, sama C. Kalau kalian perhatikan ini kan bentuknya sama. Dan kan ini fx itu sama dengan B pangkat X. Nah, berarti di sini supaya jadi B pangkat X kuadrat kurang 1 ya apa? Ya harus dimasukkan dalam bentuk f kali X kuadrat min 1, ini pun juga sama. Sehingga ini akan setara juga boleh bentuknya seperti ini. F X kuadrat kurang 1 dipangkatkan 2 juga boleh. Ya. Sama aja. Jadi jawaban yang tepat f dari X kuadrat kurang 1 dikali dengan yang sama. Oke, berarti jawabannya adalah yang C ya. Nah, ini B juga nggak mungkin karena bentuknya sama tapi dalamnya beda. Nah, tinggal antara A sama C nih. Nah, tapi kalau dilihat dari bentuknya kan X kuadrat kurang 1 dan ini B-nya B yang pangkat X. Alias kalau di sini X, itu di sininya X. Berarti kalau di sini X kuadrat kurang 1, maka di sini X kuadrat kurang 1. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, diberikan garis lurus. Nah, ini ada garis 0, min 2 dan 3,2 per 2,0. Nah, ditanya adalah jarak parabola y x kuadrat kurang 1 ke garis tersebut. Oke, jadi ini kurang lebih itu kalau kita sketch itu kurang lebih segini ya, begini ya. Nah, berhubung ini ada jarak berarti nggak nyinggung. Nah,
Jadi tuh nanti akan ada yang namanya misalkan gambar garisnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kalian mau gambarnya di sebelah sini juga nggak apa-apa, no problem. Yang penting ini cuma sekedar sketsa. Nah, jadi ini adalah garis yang melalui titik misalkan 0,-2 gitu ya. Dan 3/2,0 gitu ya. Ini titik 3/2,0. Nah, sekarang ditanya adalah jarak parabola yang ini nih ya, parabolanya ini ya. X kuadrat kurang 1 ke garis yang merah ini. Parabola yang orange ke garis yang merah. Nah, kan kita nggak tahu nih di titik yang mana sih jarak yang kita bisa cari gitu ya. Atau di titik mana sih, di kondisi ketika mana sih. Nah, disinilah gunanya garis bantu seperti ini. Nah, jadi kita ambil sebuah titik pertemuan antara si kurva dengan garis singgung, dan di mana garis singgung ini pasti sejajar dengan garis yang merah ya. Jadi ini adalah persamaan garis singgung kurva gitu ya, kurva dari yang ini. Nah, jadi kita punya informasi bahwa M yang PGS ini akan setara dengan yang namanya atau sama dengan M yang garis random ini ya, atau kita bilang MG dah. Nah, ini garis G ya. Ini adalah garis G. Garis G. Nah, terus gimana kalau nyari jaraknya? Nah, jaraknya itu diwakili oleh dari sini ke sini nih. Seperti ini kurang lebih. Dan di mana mereka berdua harus membentuk tegak lurus. Dan di mana untuk mencari jarak ini kita bisa pakai rumus yang mencari jarak. Sebenarnya ini rumusnya bisa dipakai untuk mencari jarak antara titik dengan garis lah intinya. Jadi sebenarnya mungkin kalian masih ingat ya persamaan tentang jarak menghitung jari-jari dari titik pusat lingkaran ke garis singgung. Nah, itulah rumus yang kita pakai ya, per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, makanya kenapa di sini saya kurang suka kalau saya ganti huruf R, jadi saya lebih suka ini saya ganti huruf D atau distance atau jarak lah gitu ya. Nah, atau R juga nggak apa-apa ya, no problem. Nah, jadi A kecil sama B kecilnya itu adalah yang di sini. Ini nanti akan ada A, B. Nah, dan untuk yang besarnya ini didapat dari persamaan garis G yang AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. So, walaupun misalnya kalian cuma tinggal nyari garis singgungnya aja, terus udah kelar ya nggak bisa. Kalian harus nyari persamaan garis G-nya dulu. Ya udah, persamaan nyari garis G itu berarti ini kita pisah dulu ya. Oke, jadi kita gambar dulu. Nah, untuk mengerjakan persamaan garis ini kalian boleh terserah ya. Saya tidak memaksa kalian harus mengikuti cara saya. Kalian boleh, karena berhubung ini dua titik, kalian boleh pakai rumus jadi yang seperti ini juga nggak apa-apa. Sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1, ini juga boleh ya. Saya tidak melarang. Tapi saya kurang suka karena apa? Daripada ngapain rumus ini, mendingan pakai rumus umum yang biasa dipakai buat persamaan garis lingkaran ya. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa ini kan 0,-2, terus habis itu ini adalah 3/2,0, dan kita biasanya kalau mencari kita pakainya yang ini aja, M dikali X kurang X1 ya. Even though walaupun misalnya kalian mau pakai cara ini ya nggak apa-apa ya, saya nggak melarang, tapi di sini kita langsung bisa nyari M nya, yaitu adalah gimana caranya bikin garis bantu supaya mereka membentuk segitiga sama segitiga siku-siku. Nah, kalian boleh start dari titik yang atas, boleh, bawah boleh, bebas, sama aja. Saya mau mulai dari yang bawah. Sekarang, kalau dari bawah ke atas ini kan geraknya ke kanan, ke atas. Oke. Nah, ke kanannya sebesar berapa? Dari 0 ke 3/2. Berarti di sini plus 3/2. Karena ke kanan itu plus ya. Oke. Kemudian ke atas, dari -2 ke 0 itu kan naik 2. Nah, sehingga rumus M itu kan sebenarnya tinggal simpelnya adalah Y per X aja. Kalau berdasarkan gambar seperti ini ya. Oke, berarti Y per X, berarti Y-nya itu adalah 2 per 3/2.
Berarti M-nya sama dengan 2 dikali 2/3 sama dengan 4/3. Ya udah, berarti kita udah dapat info nih dari sini. Berarti MPGS-nya sama dengan 4/3. Inilah info yang bakal kita dapat ya. Nah, jadi kita harus ini dulu ya. So, berarti langsung kita lanjutkan lagi untuk mencari persamaan garis G-nya. Berarti Y dikurang. Terserah nih, kalian mau pakai yang ini boleh, yang ini boleh. Pilih salah satu. Karena kan dilewati oleh garis. Ya, ini saya pakai yang ini aja ya. Saya pakai yang ini aja. Jadi Y dikurang min 2 sama dengan 4/3 dikali X dikurang 0. Jadinya berarti Y ditambah 2 sama dengan 4/3X. Nah, kemudian berarti ini kita kalikan dengan 3. Jadinya 3Y ditambah 6 sama dengan 4X. Jadinya berarti min 4X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis G-nya. Oke, kita dapat ya. Nah, kalau udah dapat persamaan garis G-nya, berarti kita udah dapat di sini infonya apa aja. Pertama, A besarnya itu adalah min 4, ya kan? Kemudian B-nya itu adalah 3, dan C-nya itu adalah 6. Nah, sekarang tinggal nyari titik singgung nih, titik potong antara garis singgung dengan kurva. Nah, gimana caranya? Nah, kita tahu ya bahwa kalau untuk mencari garis singgung lingkaran itu menggunakan turunan kan. Nah, jadi kita tahu bahwa sebenarnya untuk MPGS ini kan sebenarnya F aksen kita masukkan X1. Jadi dalam kasus ini kalau misalkan ini A, B, berarti MPGS-nya ini didapatkan dengan cara memasukkan nilai A ke dalam persamaan turunannya. Ya udah, berarti Y sama dengan X kuadrat kurang 1, maka Y aksennya adalah 2X. Nah, sekarang kita tahu bahwa MPGS-nya ini setara dengan F aksen A. Jadi MPGS-nya itu adalah 4/3 sama dengan berarti 2 dikali A gitu. Sehingga kita kali 3 untuk menghilangkan bawah ya. 3 kali 3 jadinya 4 sama dengan 6A. Berarti A-nya sama dengan 4/6. Atau kita dapat bahwa A-nya itu adalah 2/3 ya, sama-sama dibagi 2. Nah, A-nya 2/3 ya. Kemudian kita nyari B-nya dengan cara gimana? Karena berhubung ini kita nggak nyari. Kalau kalian mau cari persamaan garis singgung kan kalau misalnya B-nya juga nggak ada, nggak bisa dong. Nah, caranya kayak gimana? Kan titik B ini dilewati oleh kurva. Jadi kalian boleh pakai persamaan kurvanya. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 1 ini artinya ini B sama dengan 2/3 kuadrat dikurang 1. Jadinya berarti 4/9 dikurang 1, berarti B-nya adalah 4/9 dikurang 9/9. 9, ini 4 dikurang 9 sama dengan min 5/9. So, kita dapat info nih, B-nya min 5/9, A-nya 2/3, A besar, B besar, C besarnya udah dapat. Langsung masukin. Berarti D sama dengan mutlak dari A besarnya adalah min 4, dikalikan dengan A-nya adalah 2/3, ditambah B-nya adalah 3, dikalikan dengan B kecilnya adalah min 5/9, ditambah 6 per akar dari min 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Mutlak. Nah, di sini kita coret-coretan dulu ya. Ini kan kalau dihitung kan jadi min 8/3 ya. Atau kita tulis dulu deh hasilnya. Ini jadinya min 8/3 ditambah atau dikurang 15/9. Atau di sini kita bisa coret aja ya langsung ya. Ini coret 1, ini coret 3, jadinya min 5/3. Min 5/3 ditambah 6 per akar dari 16 ditambah 9. Oke, ya udah. Berarti tinggal min 8/3 dikurang 5/3 ditambah 6. Ini kan sama aja kalau kita bikin ini sama-sama per 3 ya. Kemudian ini min 8, ini min 5, di sini ditambah 18. Jadi jawabannya adalah 5/3 ya.
karena berhubung min 13 tambah 18 itu 5/3. Ya udah, berarti di sini kita peroleh bahwa D-nya itu sama dengan mutlak dari 5/3 per akar 25. 5. Jadi D-nya ini sama dengan 5/3 dibagi 5. Atau D-nya itu sama dengan 5/3 dikali 1/5. Coret-coret. Berarti D-nya sama dengan 1/3. Jadi jawabannya adalah domba. Gitu. Oke, jadi kita lanjut aja ya. Jadi sebelum lanjut ya gitu. Penerapan untuk turunan ini sebenarnya ya bisa kita akalin seperti ini gitu ya. Jadi untuk mencari jarak dari titik ke suatu garis itu harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan ya. Karena kecuali kalau titiknya udah ada, itu nggak usah ribet. Kalau nyari titik dari sini ke sini, ya langsung aja masukin ke sini aja, gitu loh. Ya, oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut ya. Ke soal nomor 4. Diketahui ada dua vektor, U dan V, dengan diketahui vektornya ya. Nah, jika vektor W mempunyai panjang 1 dan tegak lurus dengan U dan V, oke, berarti di sini dikasih tahu bahwa yang pertama ini katanya panjang vektor W ini sama dengan 1. Kemudian yang kedua ini adalah W itu tegak lurus dengan U. Kemudian yang ketiga itu adalah W tegak lurus dengan V juga. Nah, sekarang ditanya adalah W-nya itu apa? Nah, berarti di sini harus kita misalkan dulu ya. Maka vektor W-nya ini harus kita misalkan yaitu X, Y, Z ya. Nah, dimana kalau dari persamaan yang pertama ya, dari info yang pertama kita bisa dapat adalah dimana kalau misalnya kamu mau nyari panjang tuh tinggal akar kuadrat dari penjumlahan semua ininya, titiknya dipangkat 2 kan. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya, ditambah Z kuadrat itu sama dengan 1. Nah, tinggal pangkat 2 kiri, pangkat 2 kanan, sehingga jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2Z sama dengan ditambah Z kuadrat itu sama dengan 1 ya. Nah, kemudian dari yang di sini kan kita nggak tahu ya X y z-nya berapa. Nah, di sini dapat ada lagi info di nomor 2 bahwa W itu tegak lurus dengan U, sehingga dapat dikatakan bahwa theta 1 ya, karena di sini ada theta 2 juga. Di sini theta 2 dan theta 1 ini sama-sama 90 derajat ya. Juga sama 90 derajat juga sudutnya. Oke, berarti di sini karena berhubung membentuk sudut, maka kita bisa pakai adalah W.U sama dengan panjang W dikali panjang U, dikali panjang U dikali cos theta 1 alias cos 90. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa ini kan hasilnya pasti 0 ya. Nah, hasilnya 0, berarti W.U. Nah, W itu adalah XYZ. Nah, saya biasanya pakai ke bawah aja, nggak apa-apa. XYZ dikalikan dengan U-nya adalah 1 min 1, 2. Ya udah tinggal X kali 1 ditambah Y dikali min 1 ditambah Z dikali 2 itu sama dengan 0. Berarti X dikurang Y ditambah 2Z ya, ditambah 2Z sama dengan 0. Nah, sekarang dari yang ketiga ini itu juga sama. Berarti W.V sama dengan panjang W dot panjang V dikali cos 90. Nah, ini pun hasilnya kan 0. Nah, kemudian ini X, Y, Z dikalikan dengan V-nya adalah min 1, 1, min 1. Nah, berarti X dikali min 1 ditambah Y dikali 1 ditambah Z dikali min 1 sama dengan 0. Jadinya min X ditambah Y dikurang Z gitu ya, sama dengan 0. Nah, sekarang berarti di sini kita punya 3 persamaan. Persamaan pertama, ya kan? Kemudian ini persamaan kedua, dan ini adalah persamaan ketiganya. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan baik-baik untuk persamaan 2 dan 3, kenapa? Kalau kalian lanjutkan dengan persamaan 3 nih, kalian gabungkan, maka kan sebenarnya X dikurangi sama dengan 2 ditambah 2Z itu sama dengan 0. Kemudian min X ditambah Y dikurang Z itu sama dengan 0. Kalau kita tambahkan apa ya?
ada yang habis ternyata. Ini, kemudian juga ini. Sehingga kita dapat katakan bahwa 2Z ditambah min Z jadinya Z sama dengan 0. Nah, kalau Z-nya 0, apa yang terjadi? Nah, dari yang persamaan kedua, X kurang Y ditambah 2Z sama dengan 0. Berarti X kurang Y ditambah 0 sama dengan 0. Berarti X itu setara dengan Y. Atau kalian juga boleh pakai yang ketiga juga nggak apa-apa. X tambah Y dikurang Z sama dengan 0. Berarti min X ditambah Y sama dengan dikurang 0 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X. Ya udah, dari hasil yang didapat ini, dari Z sama dengan 0. Kemudian X sama dengan Y atau Y sama dengan X juga boleh ya, terserah. Nah, kita masukkan ke dalam sini persamaan 1. Nah, di sini terserah mau rubah dalam bentuk X dulu boleh atau mau dalam Y juga nggak apa-apa. Nah, di sini saya mau bikin dalam bentuk X saja ya. Jadi X kuadrat ditambah X pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan 1. Sehingga di sini X kuadrat tambah X kuadrat tambah 0 sama dengan 1. Berarti 2X kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini berarti X kuadrat adalah 1 per 2. Nah, berarti X-nya itu adalah plus minus 1 per akar 2. Ya. Akar 1 per 2. Maka jawabannya akan ada 2 nih. Yang pertama adalah plus akar 1 tuh 1 per akar 2. Atau sama dengan setengah akar 2 deh. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang minus. Sama dengan min setengah akar 2. Nah, kalau kita lihat jawabannya, yang ada ini X-nya nih ya, X-nya harus setengah atau min setengah akar 2. Ternyata ini nggak sesuai ya. Untuk yang A nggak sesuai, salah. Yang B, oke, masih make sense ya, betul. Ya, yang D ini salah. So, kita bisa cara jadi jawaban. Ini apa lagi ya? Nah, dan ternyata di sini dipakainya yang plus gitu. Ya udah, berarti kita pakai yang plus nih dalam menghitungnya. Berarti kalau misalkan di sini berarti kalau X-nya sama dengan setengah akar 2, maka pasti karena Y-nya berhubung sama dengan X, maka Y-nya sama dengan X, Y-nya sama dengan setengah akar 2. Ya udah dong, udah kejawab. Y sama X-nya sama. Ya udah, yang B jawabannya. Kenapa enggak yang C? Nih, kan Y sama X di sini beda. Gitu. Jadi yang C udah pasti fix salah. Ya udah, dari yang penting kita udah ketemu nilai X-nya atau Y-nya aja, kita udah langsung bisa jawab sebenarnya. Jawabannya yang B. Ya. Kalau yang C masih salah karena Y-nya beda gitu. Nah, kalau misalnya dicek lagi apakah 0. Nah, sekarang Z-nya udah 0 ya, udah terbukti ya 0. Makanya tadi di sini kalau kita cek ini juga ada salah. Yang benar cuma antara A, B sama C doang. Tapi ternyata pas kita udah ketemu X-nya, atasnya harusnya depannya setengah akar 2. Nah, di sini apakah boleh kalau misalkan X-nya sama dengan min setengah akar 2? Ya boleh-boleh aja, nggak ada yang larang kok sebenarnya. Ya. Kalau X-nya min setengah akar 2, ya, maka di sini Y-nya karena berhubung sama dengan X, berarti Y-nya adalah min setengah akar 2. Gitu aja. Jadi kalau misalkan di yang Y-nya adalah min setengah akar 2, maka X-nya harusnya min setengah akar 2 juga. Karena apa? Untuk syarat bahwa X-nya ini boleh positif apa negatif kan nggak ada ya. Karena vektor itu boleh negatif. Buktinya di sini kan ada minus 1. Gitu ya. Oke, next kita lanjut ya. Ke soal nomor 5. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal nomor 5. Diberikan suatu deret tahingga dengan deret tahingga seperti ini. Oke, kita terus dulu ya deretnya. Sin 2x dikali dengan sin kuadrat x ditambah dengan sin 2x dikali sin pangkat 4x ditambah sin 2x dikali sin pangkat 6x ditambah bla 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 bla. Dengan batas 0 sampai dengan atau kita lebih tepatnya kita tulis saja gini ya. Untuk intervalnya itu ternyata 0 lebih kecil daripada X, berarti 0 nggak boleh ikut. Lebih kecil sama dengan 180 bagi 4, berarti 45. Inilah intervalnya ya dalam bentuk derajat. Nah, sekarang dari sini ditanya nilai maksimum. Oke. Atau kita bisa bilang bahwa ini deret
nilai maksimum dari delta hingga, alias berarti S infinite max-nya berapa sih gitu ya. Ya udah, berarti di sini ada hubungannya dengan delta hingga, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah aplikasi turunan ya. Oke. Dari sini kita tahu bahwa delta hingga ini mempunyai suku awal, ini adalah A-nya. Ya, ini adalah A-nya. Dengan kemudian kalau di sini kita lihat rasionya adalah cuman dikali dengan sin kuadrat X gitu ya. Intinya dikali dengan sin kuadrat X, terus kemudian juga sin kuadrat X ya dikali. Nah, berarti di sini kita dapat ini R-nya. Berarti R-nya sama dengan sin kuadrat X. Ya udah, tinggal kita masukkan dulu. Kita cari dulu persamaan dari si S infinite dengan A per 1 dikurang R. Nah, S infinite ya, S infinite itu sama dengan A-nya itu adalah sin 2X dikali sin kuadrat X per 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, sekarang ya, kita sederhanakan bentuknya. Dan ingat ya, bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti 1 kurang sin kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X. Kemudian ada lagi sin 2X atau sin 2X itu adalah 2 sin X kali cos X. Ya udah, tinggal kita masukkan, berarti S infinite-nya ini setara dengan 2 kali sin X dikali dengan cos X dikali sin kuadrat X per cos kuadrat X. Sehingga kita coret, ini cos X-nya di atas coret, di sini sisa 1 ya. Sehingga jadinya berarti S infinite-nya ini akan setara dengan 2 dikali sin pangkat 3X per cos X. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini maksimum gedenya berapa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau apakah harus wajib pakai turunan? Nah, ini dari sini kan kita dapat ya bahwa S infinite-nya itu setara dengan seperti ini. Nah, berarti ini boleh mikirnya seperti ini ya. Kalau bisa lakukan, kalau nggak bisa ya jangan dipaksa. Jadi S infinite max itu kita tahu bahwa supaya hasilnya infinite max itu atasnya yang ini nih harus di up sampai paling maksimum ya, atau maksimum, dan ini kalau bisa adalah yang paling minimum gitu ya, ini down, kita minimumkan. Nah, sekarang kita berhubung udah dikasih tahu nih range-nya antara 0 sampai 45, dan 0 ingat ya, 0 nggak boleh. Nah, berarti cuman tinggal available-nya adalah untuk X yang paling gampang bisa kita hitung adalah 30 dan 45 derajat aja. Nah, sekarang supaya menghasilkan max dan sama cos X-nya itu min, sin pangkat 3X-nya itu adalah maksimum, kira-kira kita pilih yang berapa? Jelas dong, kita pilih yang 45 derajat. Kenapa? Kan kita tahu ya bahwa kalau misalnya kita gambar untuk grafik Y sama dengan sin X itu, atau kalian untuk nilai sinus ya dari 0 sampai 90 kan, untuk sinus kan dia naik nih sampai 90 derajat kan. Terus habis itu baru turun lagi ketika 180 derajat, kemudian habis turun lagi sampai 270 derajat, sampai baru naik lagi ketika 360 derajat lagi 0 gitu ya. Nah, untuk Y sama dengan cos X itu kan beda ya. Nah, dia bentuknya adalah mulai dari atas. Jadi ketika pas sampai 90 itu menurun, turun lagi 180 sampai 270 lagi naik, sampai 360 lah itu paling mentoknya. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah supaya biar jadi maksimum, ya jelas banget kita pilih nilai di sini sin ini ketika 0 sampai 45. 0 sampai 45 tuh palingan sampai sini doang nih. 0 sampai 45. Setengahnya. Nih. Sedangkan kalau ini di sini turun. Berarti supaya paling maksimum maka kita pilih X-nya sama dengan 45. Atau kalau berdasarkan nilai trigonometri kan kita tahu bahwa untuk misalkan sin 30 itu setengah, dan untuk sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. Sedangkan kalau untuk cos 30 itu kan setengah akar 3 ya. Kemudian untuk cos 45 dia turun jadi setengah akar 2. Jadi untuk nilai maksimumnya
S infinite maksimumnya itu sama dengan 2 dikali sin pangkat 3 dari 45 derajat per cos 45 derajat. Sehingga S infinite maksimumnya adalah 2 dikali dengan setengah akar 2 pangkat 3 per setengah akar 2 ya, setengah akar 2 bawahnya juga. Nah kan, sehingga kita bisa coret nih, ini habis, ini sisa 2, sehingga jadinya tinggal 2 dikali setengah akar 2. Berarti S infinite maksimumnya itu setara dengan 2 dikali 1/4 dikali 2. Ya jawabannya 1. Jadi jawabannya adalah yang E. Sementara untuk pakai cara kayak gini. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan cara yang kalau pakai turunan ya. Karena kan emang bisa kan kalau untuk mencari maksimum sama minimum itu dari suatu fungsi itu kita bisa pakai turunan. Nah, sekarang ini kita bisa hapus dulu aja ya. Nah, karena itu kan cuma coret-coretan doang. Sekarang coba kalau kita kerjakan dengan turunan. Nanti S aksennya ini, S infinite aksen itu harus sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya adalah cari ini dulu S aksennya. Nah, sekarang kita tahu bahwa S infinite-nya adalah 2 kali sin pangkat 3x per cos x. Nah, di mana? Di sini kan berarti ada U, ya kan U per V ya. Tapi U per V-nya kita pakainya ini aja. Sin pangkat 3x atau 2 ya boleh deh. U-nya adalah 2 kali sin pangkat 3x. Sehingga U aksennya sama dengan 2 atau nih 3 dikali 2 dikali sin pangkat 2x dikali. Jadi ingat ya, kalau mau menurunkan udah fungsi kompleks seperti ini, kalian harus turunkan dari yang luarnya dulu, yaitu adalah pangkatnya. Nah, kalau turunan pangkat kan cuma tinggal pangkatnya majuin ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1, dan itu masih tetap. Nah, tapi jangan lupa, ketika ini pangkat kan ini tulisannya sebenarnya sin pangkat 3x itu kan sin x pangkat 3 seperti ini. Jadinya makanya kenapa ini jadinya 3 dikali sin x pangkat 2 gitu ya. Dikalikan dengan, nah di dalamnya ini masih ada fungsi trigonometri. Turunkan lagi. Turunan sin itu apa? Cos. Ya. Nanti sin itu cos. Nah, dikali, nah sin dalam kurung x dikali 1. Sehingga U aksennya ini adalah 6 kali sin kuadrat x dikali cos x. Tuh. Nah, sekarang kalau untuk V-nya, adalah cos x. Turunan cos x adalah min sin x. Ya udah. U aksen ya, pakai rumusnya yang ini ya. Ya aksen sama dengan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Oke, berarti S aksennya kita masukkan berarti U aksen 6 dikali sin kuadrat X dikali cos X ya, dikalikan dengan namanya V. V-nya adalah cos X. Dikurang dengan V aksennya adalah min sin X dikalikan dengan U adalah 2 kali sin pangkat 3x per V kuadrat. Berarti cos pangkat 2x. Nah, cos X pangkat 2. Sehingga jadinya ini berarti 6 dikali sin kuadrat X dikali cos kuadrat X ditambah 2 kali sin pangkat 4x per cos kuadrat X. Nah, sehingga kalau misalkan ini ingat ya sama dengan 0, ini sama dengan 0 ya. Sehingga kan kalau supaya biar dapat ini kan berarti atasnya aja dong yang harusnya 0 ya. Berarti atau boleh disederhanain dulu juga nggak apa-apa. Cuman kalau mau disederhanain, sin pangkat 4x ini kalau dalam cos kuadrat x itu kan riweuh ya. Nah, jadi kita nggak usah rubah, yang penting kita tahu bahwa supaya hasilnya ini 0, atasnya cukup 0. Jadi 6 dikali sin kuadrat x dikali cos kuadrat x sama ditambah 2 kali sin pangkat 4x sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita bikin jadi dibagi. Sama-sama ada sin pangkat sin x kan. Nah, kita kali atau kita bagi dengan yang namanya, kalau dikali jadi sin sepersin ya. Sepersin kuadrat x.
Nah, kalau dibagi ya dibagi sin kuadrat X aja. Jadinya berarti di sini jadinya 6 dikali cos kuadrat X ditambah 2 kali sin kuadrat X sama dengan 0. Nah, di sini kalian mau nyari apa? Mau cos apa sin? Karena di sini kan dua-duanya bisa dirubah ya. Nah, di sini berhubung karena kita udah berubah cos kuadrat X jadi sin, maka kita lanjutkan aja. 1 kurang sin kuadrat X ditambah 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Jadinya 6 dikurang 6 sin kuadrat X ditambah 4 sin kuadrat X sama dengan 0. Jadinya berarti ini 6 dikurang sin kuadrat X sama dengan 0. Berarti kita bisa lanjut ya. Kita lanjut ke sini aja. Berarti hasilnya adalah min 2 sin kuadrat X sama dengan min 6. Nah, sin kuadrat X-nya sama dengan berapa nih? Nah, oke. Kalau kita lanjutin ya, ini min 6, ini tambah 2 ya. Jadinya min 4. Ini jadinya min 4. Nah, kan ini jadinya 6/4 nih. Ya kan? Kalau misalnya kita hitung, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya, karena nggak ada sin kuadrat, maksudnya sin X itu sama dengan akar 6/2. Nah, sekarang kira-kira gimana nih? Nah, berarti ini kemungkinan besar cara penyederhanaan kita nggak bisa dipakai ya. Mungkin bentuknya betul, tapi untuk diselesaikan nggak bisa. Nah, sekarang ada cara lain nggak? Nah, dari sini dulu deh. Ini kita sederhanakan. Jadi kan kalau kita sederhanakan jadinya, ingat ya, ini kan sebenarnya kita pisah juga boleh ya. Per cos kuadrat X ditambah 2 kali sin pangkat 4X per cos kuadrat X sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa coret. Sehingga ini bentuk lainnya adalah 6 kali sin kuadrat X ditambah 2 kali ditambah 2 sin pangkat 4X per cos kuadrat X sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa rubah dengan cara apa? Kita keluarkan sin kuadrat X-nya terlebih dahulu, gitu ya. Atau kita sama-sama kali kita kali ini deh. Kita kali 1/2 ya. Jadinya kita bagi 2, jadinya 3 kali sin pangkat 2X ditambah sin pangkat 4X per cos kuadrat X sama dengan 0. Nah, ini bisa dirubah jadinya begini. Kita keluarkan aja sin kuadrat X-nya. Sehingga jadinya 3 ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, sama dengan 0 kan? Nah, sehingga jadinya di sini kita kerjakan yang ini dulu. Berarti kan ini jadinya 3 ditambah tan kuadrat X. Nah, ini sama dengan 0 dan ini sin kuadrat X-nya sama dengan. Nah, sehingga akan ada 2 nih ya. Yang pertama adalah sin kuadrat X sama dengan 0. Nah, ini kan X-nya sama dengan 0 nih, ya kan? Nah, terus habis itu kalau misalnya kita rubah lagi yang satunya lagi, 3 ditambah tan kuadrat X itu sama dengan 0. Berarti tan kuadrat X itu sama dengan min 3. So, ini salah. Nah, berarti yang memenuhi itu cuma yang sin kuadrat X sama dengan 0. Tapi, kan kita mau nyari nilai X yang ada nilainya. Sedangkan kalau di sini kan X-nya cuma 0. Paling mentok 0 atau 180. Sedangkan di sini 0 sampai 45 dan 0-nya nggak boleh. Berarti nggak ada jawaban dong. Salah. Ini masih bisa kita rubah lagi. Jadi yang 3 tambah tan kuadrat X ini nggak bisa ya. Nah, ini kita rubah menjadi. Nah, ini kan. Nah, jadi untuk sin kuadrat X ini kita bisa rubah dengan cara ya. Ini nggak kita rubah jadi 1 kurang sin kuadrat X loh ya. Atau 1 kurang cos kuadrat X ya. Kita rubah bentuk lain ya. Dan kita tahu bahwa kan cos 2 alfa itu sama dengan 1 kurang cos 2A itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, berarti kalau dari sini kita bisa rubah jadinya 2 sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 ya, 1 dikurang cos 2 alfa. Sehingga kita bisa bilang sin kuadrat alfanya itu adalah 1 kurang cos 2 alfa per 2. Ya udah, 1 kurang cos 2 alfa itu per 2 sama dengan 0.
Berarti cos 2 alfa, 1 dikurang cos 2 alfa itu ya, cos 2 alfa sama dengan 0. Nah, ini kan jawabannya ada nih, yaitu adalah, nah kayak gini, kalau kita masukin ternyata tetap alfanya atau x ini, sorry ya, x ya. Ternyata kan kalau kita masukin min cos 2x itu sama dengan min 1, dan cos 2x yang cos yang hasilnya 1 atau ini kan sama-sama bagi ini ya. Cosnya 1 itu adalah di 0. Toh jawabannya tetap di 0. Nah, kalau kita masukin berarti 2 kali sin pangkat 3 0 dari 0 per cos 0, maka jadinya 2 dikali 0 per 1. Nggak ada jawabannya kan? Nah, inilah kalau pembagian ini, kalau pembagian kayak gini ya, kalau dalam bentuk rumus infinite yang kayak gini, apalagi trigonometri seperti ini, saya sarankan kalau untuk mencari nilai maksimum itu jangan menggunakan turunan ya. Jadi saya mau ngasih tahu nih, ternyata pakai turunan itu nggak bisa. Kan padahal kan kalau biasanya kan kalau ada hubungan sama maksimum minimum itu pakai turunan kan. Itu biasanya kalau untuk turunan kayak gitu biasanya kalau yang fungsinya gampang ya gitu ya, yang kayak misalkan cuman satu baris, nggak ada baperan kayak gitu. Nah, kalau untuk pecahan ini kita dapat menggunakan seperti ini. Karena berhubung tak hingga kan, berarti di sini x-nya itu mendekati tak hingga. Alias berarti limit x menuju tak hingga. Coba kita bisa pakai nggak ya? 2 kali sin pangkat 3x per cos x. Nah, sekarang bagaimana nih cara ngerjainnya? Nah, ini tinggal kita turunkan aja, turunkan atas, turunkan bawah, ya, daripada ribet-ribet kita rubah kan jadi apa gitu ya. Jadi ini 3 dikali 2 kali sin pangkat 2x ya, seperti tadi cara untuk turunannya, dikalikan dengan turunan sin itu adalah cos x. Nah, cos x dikalikan 1. Seperti itu ya kurang lebih. Nah, per turunan cos x adalah min sin x. Nah, sekarang di sini kita bisa coret, ya kan? Nah, sekarang apakah ini bisa? Tetap tidak bisa. Terus nggak bisa dikerjain. Tadi sebelumnya kita ada yang lewat ya. Nah, tadi kalau misalnya kita kerjakan dengan turunan itu, sebenarnya kita kurang satu tahap lagi. Tahu nggak tahapnya apa? Nah, jadi kalau misalkan kita mengerjakan untuk yang ini, kan tadi kita bisa nih ya, sebenarnya untuk S-aksen gitu ya. S-aksennya itu kan ketemunya adalah tadi bentuknya seperti ini kurang lebih. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, terus kemudian kan kita bikin harus sama dengan 0. Dan ternyata ketika kita kerjakan ini kan jadinya 6 dikali sin kuadrat x dikali cos kuadrat x ditambah 2 kali sin pangkat 4x itu per cos kuadrat x itu sama dengan 0. Sehingga pas tadi kita pecahkan jadinya 6 kali sin kuadrat x dikali cos kuadrat x per cos kuadrat x. Ini kan habis ditambah sama 2 sin pangkat 4x per cos kuadrat x sama dengan 0. Gitu kan ya. Nah, sehingga di sini kita kalikan dengan 1/2 sehingga kita dapat yang namanya 3 kali sin kuadrat x ditambah dengan 2 sin kuadrat x per, nah sin pangkat 4 ya, sorry ini sin pangkat 4, pangkat 4 per cos kuadrat x sama dengan 0. Kemudian kita keluar, ini udah keluarnya dua-duanya nggak ada ya. Jadi kita keluarkan sin kuadrat x-nya adalah dapat 3 ditambah sin kuadrat x per cos kuadrat x sama dengan 0. Kemudian kan kita bisa lanjutkan jadinya berarti sin kuadrat x. Nah, 3 ditambah jadi tan kuadrat x ya. Nah, tan kuadrat x sama dengan 0. Nah, ini hasilnya ada 2. Yaitu adalah sin kuadrat x sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 0, ya kan? Atau 180. Tapi ini nggak mungkin karena cuma sampai 0 sampai 45 doang. Dan kalau di sini kan jadinya tan kuadrat x ditambah 3 sama dengan 0 dan tan kuadrat x sama dengan min 3 tidak ada yang memenuhi nilainya. Nah, kita tahu bahwa kan ini kan batasnya antara maksimum atau minimum kan. Tapi dikasih tahu nih intervalnya, jangan dilupakan intervalnya ya. Nah, jadinya kita punya batas 0
dan berhubung nolnya nggak boleh, berarti nolnya kosong, dan ini 45 derajat. Nah, sekarang berarti ada dua nih. Kalau kita masukkan untuk 0 nggak mungkin ya, jadi kita masukin bisa 1, 30, dan seterusnya ya. Jadi 1, 2, 3, seterusnya sampai 45 derajat. Nah, sehingga namanya udah yang paling gede, ya, yang paling gede itu, maka yang kita pilih adalah yang 45 derajat. Jadinya S-nya si Max ini adalah 2 kali sin pangkat 3 dari 45 derajat per cos 45. Ya, jawabannya adalah 2 dikali setengah akar 2 pangkat 3 per setengah akar 2. Jadinya S infinite-nya adalah 2 dikali, ini coret ya, coret, sisanya berarti 1/4 dikali 2 sama dengan 1. Toh bener kan jawabannya, tanpa perlu ribet-ribet kan, tanpa perlu ribet-ribet. Tapi nggak ada salahnya ya kalau kita pakai turunan juga. Nah, tadi saya agak lupa aja karena kan, oh iya, ini kan pembuat nolnya kan, atau buat maksimum atau mungkin minimumnya itu bisa 0, dan ada batas pi per 4. Jadi dengan antara batas 0 sampai pi per 4 gitu kan, bisa aja kali aja ternyata di sini maksimumnya itu 30. Kalau 30 sampai 45, nah kita cek nih berapa ternyata jawabannya gitu loh. Bukan nggak ada jawabannya ya. Jadi tadi yang pakai limit tuh sebenarnya bisa, cuman ternyata kalau untuk trigonometri nggak bisa ya. Soalnya ada kalanya untuk mencari maksimum minimum itu kalau pecahan, kalau turunan nggak bisa dipakai, itu biasanya pakai yang ini, pakai limit. Jadi gitu. Kalau misalkan yang satu bisa pakai turunan, satu lagi pakai limit, biasanya nggak bisa. Tapi kalau pakai turunan bisa, nggak bisa, nanti abis itu pakai limit gitu biasanya. Ya. Jadi jangan lupa intervalnya gitu. Tapi kalau emang kalian mau langsung ke sini juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi kalau misalkan mikir, orang udah tahu nih bentuknya nih kurang lebih seperti ini. Nah, ternyata supaya, kan otomatis logikanya adalah supaya makin gede nilai ini, si S infinite ini, maka saya butuh yang paling atas maksimum dan paling yang di bawah itu minimum. Dan berhubung sin dan cos ini ketika 0 sampai 45 itu sinnya naik, cosnya turun. Berarti supaya paling mentok ya kita pilihnya yang 45 gitu. Ya, cos X-nya juga yang 45. Sedangkan kalau misalkan sin X-nya kita pilih yang 30, ketika 30, sin itu masih setengah dan cos-nya itu masih setengah akar 3. Lebih gedean cos-nya kan. Pasti itu nggak bakal paling maksimum gitu loh. Ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 6.